sedikit saya mau kenalkan atau saya kenalkan kembali pengarang daripada kajian yang hendak kita kaji pada malam hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah beberapa kali membahas mengenai pembahasan sholat. Di awal-awal pembahasan sholat, mulai dari rukun sholat, rukun pertama sampai terakhir 13, kita menggunakan kitab Minhajut Talibin dengan syarah Mu'nil Muhtaj. Kitab Minhajut Talibin yang dikarang oleh ulama kita Al-Alama Imam An-Nawawi, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita namanya, Syekh Imam An-Nawawi, tapi bukan Imam Nawawi Al-Bantani. Nanti ada juga Imam Nawawi Al-Bantani yang berasal dari Indonesia, termasuk ulama besar juga, berasal dari kota Banten, Indonesia, yang dimakamkan di Ma'la. Nah, selesai kita daripada rukun-rukun sholat, kitab Minhajut Talibin, sebenarnya ini kitab yang tinggi kajiannya. Mungkin di awal-awal ya Pak, saya pernah memberitahu bahwasanya kitab ini di pesantren yang lebih khusus membahas masalah kitab kuning, pembahasan kitab ini menunggu tahun ke-6 dulu, nunggu 6 tahun baru membahas kitab ini. Tetapi di tempat kita namanya, kalau enggak salah saya, pengajian orang kampung kitab Minhajut Talibin. Maka pada awal pertama mau mengkaji ini, ada satu kawan mengatakan, "Bang, tinggi kali kajian kitabnya, luar biasa." Maka saya menjawabnya, "Iya, untuk perkara dunia, bahkan untuk perkara maksiat orang saja luar biasa. Kita untuk perkara agama, apalagi untuk ilmu, juga harus luar biasa." Dan pesan daripada kiai kami juga, guru kami, bahaslah pengajian di luar sana, walaupun kajiannya yang tinggi. Yang penting pernah kalian kaji, kajilah. Nah, maka kitab Minhajut Talibin ini termasuk kajian fikih yang kitabnya dipelajari di pesantren, termasuk kitab yang tinggi. Kalau di Aceh sana, biasa di sana memakai, ulama-ulama sana lebih sering memakai kitab Mahalli, syarah daripada kitab Minhajut Talibin juga. Nah, pada malam hari ini saya membawa satu kitab lagi, yaitu kitab Baijuri, dan ini juga nggak asing di Aceh sana. Kitab Baijuri, tetapi kita tidaklah mengkaji atau saya baca kitab Baijurinya. Mungkin ada sedikit penjelasan sedikit penjelasan daripada saya yang saya kutip daripada syarahnya kitab Baijuri. Nah, jemaah yang muliakan Allah, yang kita kaji di sini kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib, pengarangnya adalah Syekh Al-Alama Imam Muhammad Ibnul Qasim Al-Ghazi. Al-Ghazi. Pernah dengar Al-Ghazi? Gaza. Pernah? Daerah mana? Palestina. Berarti beliau berasal dari Palestina. Masya Allah.
Kota Palestina adalah tempat termasuk tempat suci Baitul Maqdis di dalamnya, dan ternyata di sana banyak sekali ulama bahkan sampai sekarang, termasuklah pengarang daripada kitab Al-Baijuri, kitab Fathul Qorib. Ya, kitab Fathul Qorib adalah syarah atau keterangan daripada kitab Syekh Abi Syuja. Kalau di pesantren biasa menamakannya atau sering terdengar kita kitab Matan Taqrib. Ya. Nah, diberi keterangan kitab Matan Taqrib ini dengan Syekh Imam Muhammad Ibn Al-Qasim Al-Ghazzi yang lahir di Palestina, tepatnya di Gaza pada tahun lebih kurang 849 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun, Pak? Sekarang 1442 akhir. Sedikit lagi 1443. Dikurang 800, hitung 850. Berarti berapa ratus tahun, Saudara? 600 sekian ya. 600 tahun yang lalu. Berarti kitab ini sudah ada. Maka wajarlah kitab ini dinamakan kitab kuno. Atau kalau bahasa yang sering kita dengar, kitab salaf. Salaf itu artinya apa? Kuno, ya lama. Jadi yang dinamakan salaf itu memang ulama atau kitab-kitab yang dikarang oleh ulama yang dulu, lama udah masa. Itulah namanya kitab salaf. Adapun kitab ulama atau ulama yang sekarang-sekarang ini muncul ada, itu namanya khalaf, datangnya belakangan. Nah, jadi ini kita kaji memang kitab yang sudah lama sekali. Tapi ini setelah daripada Syekh An-Nawawi, kitab Minhajut Thalibin yang ini. Ya, berarti lebih tua lagi Imam Nawawi. Ya, jadi Masya Allah. Nah, insya Allah Ta'ala akan kita kaji pada malam ini lanjutan daripada bab sholat mengenai sunnah pada sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Musalla Al-Hikmah Al-Mastur Komplek Lalang Grenden Sun 1, yang saya hormati orang-orang tua kami, anak muda, remaja-remaja Musalla Al-Hikmah yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini
Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Dan tadi kita sudah melaksanakan sholat isya secara berjemaah, dilanjutkan lagi duduk di majelis yang sangat besar, majelis yang di dalamnya membahas mengenai ilmu, majelis yang dikerumuni oleh para malaikat sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita, Allah berikan ilmu kepada kita, dan Allah pilih anak keturunan kita menjadi ahli-ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Sayyidana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian Masjid Al-Hikmah Al-Mastur rahimakumullah. Insyaallah kita mulai. Qala muallif rahimahullah taala alaihi nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumiya fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita tawasulkan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ummati wa dzurriyyati wa sahbihi khususan. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha ba'da ad-dukhuli fiha syai'an. Adapun sunah-sunah salat setelah masuknya salat itu ada dua perkara. Apa saja? At-tasyahudul awwal. Yang pertama adalah tasyahud awal. Wal qunutu fis subhi. Yang kedua adalah kunut pada salat subuh. Ai fi i'tidalir raka'ati tsaniyah minhu. Maksudnya pada i'tidal rakaat yang kedua dari sholat subuh atau dari subuh. Nah, ini adalah sunnah setelah masuknya sholat. Yang pertama apa tadi? Tasyahud awal. Yang kedua kunut. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu awal kajian kita mengenai bab salat, saya sedikit menjelaskan mengenai rukun, perumpamaan sunnah ab'ad dan perumpamaan sunnah hay'ah. Maka rukun di dalam kitab Mu'nil Muhtaj, rukun itu ibarat ruh pada badan kita. Kalau manusia nggak ada ruh, gimana Pak? Mati, alias mati, dead. Kalau nggak ada ruh ya mati, gitu. Sehebat apapun dia, sebesar apapun ototnya, kalau nggak ada ruh, bangkit dia. Betul nggak? Kasar nggak? Mayit itu kan artinya apa? Bangkai. Bahasa halusnya mayit. Kalau perempuan maitah. Ya. Maka rukun itu di dalam sholat ibarat badan tadi, ibarat ruh pada badan. Kalau nggak ada rukun di dalam sholat, maka sholatnya juga
mati alias nggak sah. Ada berapa kemarin? Oh, lama nggak datang nih. Ya, lama nggak datang. Ada 13 rukun. Kalau salah satunya nggak ada, jangankan semua, satu saja. Bahkan kemarin sudah dirinci macam mana perinciannya. Kayak di takbiratul ihram, kemudian al-fatihahnya, sedikit saja cacat atau salah, maka mati sholatnya alias nggak sah sholat. Itulah ibarat rukun di dalam sholat, ya. Apa ibaratnya? Ruh pada badan. Kemudian ada namanya sunnah aba'al. Apa? Aba'al. Pakai bod. Sunnah aba'al. Sunnah aba'al ini ibarat macam anggota tubuh pada badan. Orang nggak ada tangan, hidup nggak? Hidup. Nggak ada tangan, yang nggak satu dua pun hidup. Atau nggak ada kaki juga hidup. Ya. Tapi namanya, mohon maaf, namanya cacat. Begitu juga sholat, kalau nggak ada sunnah aba'al, apa itu? Termasuklah dia tasyahud awal, begitu juga qunut. Ini adalah termasuk sunnah aba'al. Sholatnya sah, tapi sholatnya cacat. Maka nanti disunnahkan bagi yang meninggalkan sunnah aba'al menambahnya dengan sujud sahwi, sujud karena lupa, hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga sunnah hayat. Sunnah hayat ini ibaratnya hiasan, ya. Ibaratnya hiasan. Kalau orang pakai hiasan, bil khususnya perempuan, kira-kira apa? Makin cantik, apalagi istri sendiri, ya. Nah, semua orang mesti yang sudah berkeluarga, nah ini 19 plus, 19 ke atas, ya, ya nggak Pak Khedir. Mesti yang sudah punya istri memuji istrinya. Mana ada istriku jelek kali katanya, ireng lagi katanya, nggak ada. Ya, walaupun istilahnya nggak memang cantik, tapi tetap memuji. Wah, istriku lah yang cantik, ya. Nggak pakai hiasan aja cantik, apalagi pakai hiasan, pakai emas, pakai cincin, gelang dan sebagainya. Begitu juga lah sholat sunnah hayat, kalau tidak dibaca atau tidak diamalkan, dikerjakan, sholatnya sah, tapi nggak cantik. Gitu dia, ibarat macam hiasan, ya, seperti itu dia. Nah, sekarang pembahasan kita tasyahud awal dan qunut itu adalah sunnah yang masuk setelah sholat atau dinamakan sunnah aba'al, yang kalau tidak dikerjakan sholat nggak batal, tapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, seperti itu. Kemudian nanti mungkin waktu awal-awal sudah sedikit dibahas. Pernah nggak dibahas bila meninggalkan tasyahud awal? Imam meninggalkan tasyahud awal, naik ke rakaat ketiga, kemudian dia tahu bahwasanya balik ke tasyahud awal, meninggalkan rakaat yang ketiga itu membatalkan sholat, dia kerjakan, maka hukum sholatnya batal. Pernah ya kemarin ya, waktu di awal-awal ini sudah pernah disampaikan. Contohnya, gambarannya seorang imam
ketika di rakaat kedua, sujud rakaat kedua naik Allahu Akbar, naik dia enggak tasyahud awal, naik rakaat ketiga. Maka kalau makmum yang paham ilmunya, dia enggak akan tegur itu imam, biarin aja. Kenapa? Karena kalau dia balik meninggalkan yang rukun, rakaat ketiga ini berdirinya dia itu adalah wajib atau rukun. Ya. Rakaat ketiga ketika dia membaca Al-Fatihah, yang dia hendak baca Al-Fatihah itu adalah rukun, dia tinggalkan yang wajib, terus kejar yang sunnah. Maka di situ letak batalnya. Nah, kalau si imam dia berdiri saja, sholat tadi enggak batal. Maka kalau makmum yang tahu dia ilmunya, dia enggak akan menegur. Tapi kebanyakan Pak menegur. Pernah nggak terjadi? Dan sering. Karena tasyahud awal ini ya sering terjadi. Umumnya di mana-mana, dan saya juga sering jumpa, kalau dia naik ke rakaat ketiga, subhanallah, kata si makmum, imamnya langsung turun. Maka pentingnya lah kita mengkaji kajian ini supaya imam tahu dan makmum tahu. Maka kalau misalnya makmum tahu, dia kayak tadi nggak akan dia tegur, biarin aja. Toh nanti kalau ingat, oh imam tahu, maka si imam nanti dia akan menambahnya dengan sujud sahwi. Ya. Nah, untuk itu sangat-sangat diharapkan bagi imam itu yang utama apa? Pembahasan kita kemarin apa? Al-aqra ay al-afqah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, aqra itu ay al-afqah, yang paling faqih, yang paling paham mengenai bab ilmu tentang sholat. Karena kalau dia enggak paham tentang sholat, hafal 30 juz, kejadian yang kayak tadi. Hafal 30 juz tapi fikih sholat enggak dia pelajari. Maka dampaknya dengan kesahan atau tidak sahnya sholat dia dan makmumnya dan jemaah. Di dalam kitab Mughni ini di sini ada ya, kisah daripada sahabat, kalau tak silap saya, sahabat Sayyidina Abu Bakar, ya, yang beliau, sahabatnya saya lupa namanya. Di dalam kisah tersebut mendahulukan yang al-afqah dalam kitab Mughni, walaupun yang faqih atau yang alim tentang sholat itu enggak hafal surat-surat kecuali Al-Fatihah. Ya. Walaupun sampai seperti itu, dia lebih diutamakan. Maka di dalam sholat saya sering menyampaikan nanti ada urutannya. Kalau nanti sama-sama dia faqih, sama-sama dia tahu mengenai ilmu tentang sholat, baru nanti yang mana hafalan yang banyak, yang mana bacaan yang bagus. Sama juga, baru nanti yang lebih lama tinggal di kampung itu, atau alias yang lebih tua. Jadi ukuran yang tua ini bukan urutan yang pertama. Tapi pada umumnya di tempat kita, ya, yang mana yang tua itu lebih, ya, mungkin di tempat kita masih menjaga kegengsian. Ya, aku kan wis tuwek, lebih tua gitu ya, lebih duluan makan garam. Tidak, di dalam sholat itu enggak ada judulnya duluan makan garam dia afdal jadi imam, tidak. Ya, dalam keutamaan jadi imam itu ada urutannya daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu dia. Kemudian wa huwa lughatan ad-du'a'u wa syar'an dzikrun makhsusun. Di sini
Kunut itu artinya menurut bahasa adalah doa. Kemudian menurut syarak atau syariat adalah zikir yang dikhususkan. Wa huwa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Seperti yang sering kita baca di dalam kunut sehari-hari kita. Artinya tadi apa? Menurut bahasa, kunut itu adalah doa. Menurut syarak, artinya zikir yang dikhususkan. Allahumma hdini sampai habis. Wal kunutu fi akhiril witri fi nisfi tsani min syahr Ramadan. Kemudian kunut pada akhir witir di pertengahan bulan Ramadan, pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Berarti 15 Ramadan ke atas, nanti pada witirnya disunnahkan juga membaca doa kunut. Wa huwa ka kunutis subhi. Adapun kunut pada witir Ramadan itu sama seperti kunut subuh al-mutaqaddami fi mahallihi wa lafzihi, pada tempat dan lafaznya. Tempatnya itu ketika rakaat kedua, bangkit dari ruku, ya, atau setelah i'tidal. Dan lafaznya juga sama seperti mana kunut pada subuh. Wala yata'ayyanu, dan tidak tertentu kalimatul kunuti, yaitu kalimat-kalimat kunut atau doa kunut. As-sabiqati. Falau qanata, maka apabila seorang kunut bi ayatin dengan ayat tadhammana du'aun wa qasadal kunuta hasalat sunnatul kunut. Ada orang kunut, dia baca ayatnya itu mengandung doa-doa. Yang dia baca bukan Allahumma hdini fi man hadai, Allahumma hdina kalau jadi imam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, bukan ini. Tetapi ayat. Isyarahnya apa? Di sini dikatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini ayat Quran. Di surah apa? Surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr. Juz 28. Nah, di dalam ayat ini fa inna hadhil ayah istamalat ala du'ain wa thana'in wal aya laysa biqayyidin bal kullu ma tadammana du'aun wa thana'un. Di dalam ayat ini ada mengandung doanya dan ada juga mengandung pujian. Maka tadi dikatakan di dalam kitab ini tidak menjadi tertentu doa dalam kunut. Kalau ada orang membaca ayat seperti tadi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sampai habis, dan di dalam ayat ini ada kandungan doa, begitu juga pujian, maka boleh. Itu dia. Jadi nggak mesti. Cuman yang kita baca sehari-hari itu adalah yang warid atau yang berlaku daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Kemudian, nah tadi sunnah aba'al. Sekarang kita masuk sunnah hayatnya. Wa hayatuha ay as-salati wa arada bi hayatiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dhan yujbaru bi sujudis sahwi 15 khuslatan kelas. Adapun sunnah-sunnah hayat pada sholat dan yang dikendaki dengan sunnah hayat adalah yang bukan termasuk rukun, begitu juga sunnah aba'at.
Ini tadi sudah dijelaskan. Berarti enggak termasuk rukun, juga tidak termasuk sunnah aba'ah. Ya. Apa saja sunnah aba'at yang ditambal dengan sujud sahwi? Tadi sudah dijelaskan. Ada 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadaini, mengangkat tangan. Inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram. Ini berarti sunnah hay'at. Ya. Ila hidwa min kabaihi wa raf'ul yadaini 'inda ar-ruku'i wa 'inda raf'i minhu. Nah, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram yang sejajar dengan kedua bahunya. Mungkin di awal-awal ketika bab rukun-rukun sholat sudah dijelaskan macam mana caranya di dalam kitab Syarah Minhajut Thalibin, yaitu Syarah Mu'nil Muhtaj. Ada yang ingat, Pak? Caranya macam mana? Macam mana caranya? Kan macam-macam nih, macam-macam. Angkat tangan ya. Ada yang nah gini aja ada. Terus ada yang ini maksudnya di dalam hadisnya kemarin kita sudah jelaskan juga ya di awal-awal bab rukun ya, bahwasanya Nabi mengangkat tangan itu apa? Sejajar dengan hidwa min kaibihi ya. Nah, arti daripada atau penjelasan hadis itu macam mana? Waktu awal kita bahas mengenai rukun sholat sudah dijelaskan dalam kitab Mughni, maksudnya yaitu di depan bahu. Supaya apa? Supaya tangan kita itu menghadap ke kiblat. Kemudian jari jempol berada di bawah apa namanya? Ya, yang ini apa namanya? Daun telinga, ya bawahnya telinga kita bilang. Kemudian jari-jarinya itu berada di atas telinga. Lebih kurang seperti ini. Allahu Akbar. Dan kemarin juga sudah dibahas paling afdol ya, ini paling utamanya, bukan jadi satu kewajiban. Ketika kita ucapkan hamzah pada lafaz takbir Allah, di situ mulai takbirnya, angkat tangan Allahu Akbar. Ketika kita letakkan selesai lafaz takbirnya, itu paling utamanya. Tapi bukan wajib, wajib. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan mengenai niat. Niat itu letaknya di hati, wa mahalluha bil qalb atau al-qalb. Letaknya niat itu dalam hati. Maka ketika kita angkat tangan Allah, baru di sini usolli faradhal, dan sudah dijelaskan masalah niat. Apa saja yang kemarin yang wajib kita letakkan di dalam niat, termasuk mengqasad atau menyengajanya, kemudian mentakyin, menentukan waktu sholatnya, usolli, kemudian fardunya kalau sholat fardu. Kalau sholat fardu dia wajib menyertakan fardunya. Usolli faradhal isya, sudah sah. Kalau dia makmum, imam tambahlah, imaman makmuman. Adapun arba'ah sampai habis itu kalau nggak dibaca tetap sah. Cuman lebih afdolnya baca semua. Ya, seperti itu. Nah, saya rasa masalah mengenai sejajar dengan bahu ini sudah dijelaskan di kajian kita yang awal-awal kemarin. Dan kalau tadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ini mengangkat tangan ketika ruku. Allahu Akbar. Dan ketika bangkit dari ruku juga, sami Allahu liman hamidah. Maka kalau ada orang sholat yang ketika ruku dia tidak angkat tangan, berarti sholatnya ngetes aja nih, masih connect enggak gitu kan, sinyal masih kuat enggak, sholatnya sah, sholatnya sah. Kan tadi sudah dibahas, ini sunnah hayat, kalau nggak dikerjakan sholat tak sah. Tapi seperti hiasan, perempuan tadi enggak cantik ya sholat dia,
Nah, sholatnya harus banyak-banyak praktek. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, ngangkat tangan. Sah. Sami Allah liman hamidah. Tapi enggak sunnah di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kalau mazhab Hanafi malah dia sunnahnya enggak angkat tangan. Maka nanti kalau kita tengok orang India, Pakistan, Turki, mana lagi? Bangladesh, negara-negara yang bermadzhab Hanafi, ketika ruku bangkit dari ruku atau i'tidal, bangkit dari tahiyat awal, itu mereka enggak angkat tangan, silahkan. Nah, kita sekarang apa? Mazhab Syafi'i, angkat tangan lah. Terkadang ada orang yang dia pergi ke India, Pakistan, Turki, tengoknya, oh, nggak angkat tangan. Pulang-pulang dia nggak angkat tangan juga. Ya, nah, cuman sekedar ikut-ikutan. Ya, jadi amal ini nggak boleh ikut-ikutan, harus ada dasarnya, harus ada landasannya. Dari mana? Dari mana? Silakan. Kalau kita sekarang ini detik ini mau pakai mazhab Hanafi, boleh, silakan. Tapi satu paket lah, satu kodi, semuanya dengan mazhab Hanafi. Ya, mulai dari rukunnya, sunnah-sunnahnya pakai mazhab Hanafi. Begitu juga wudunya pakai mazhab Hanafi. Nah, kalau hari ini kita pakai mazhab Syafi'i, juga secara total keseluruhan kita gunakan amal hari-hari kita dengan mazhab Syafi'i. Seperti itu ya. Kemudian wa waqul yamini 'ala shimali wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu akbar, dan menjadikan kedua tangannya di mana? Habis takbir mana, Pak? Allahu akbar. Ada yang gini. Ada yang gini. Di bawah pusat. Ada yang tinggal tariknya sedikit, tebasnya. Ya, yang betul semana nih? Nah, mana? Suka hati lah gitu ya. Jangan, nggak boleh juga suka hati. Nah, kalau mazhab Syafi'i di sini tahta sadrihi, di bawah dadanya. Ya, di bawah dadanya. Ya. Kemudian ma'ilan, condongkan sikit atau miringkan sikit, ila jihati yasarihi, sikit aja ke kiri, jangan gini kali, sikit aja ke kiri. Kenapa? Karena hati itu dia agak sedikit ke kiri. Jadi dalam dada ini, hadisnya itu Nabi ketika sholat meletakkan tangan itu fis sadari. Maka ulama-ulama menjelaskan maksudnya itu di dada itu apa? Mazhab Hanafi di bawah pusat. Silakan dia mazhab Hanafi. Boleh. Ya. Ada juga nanti yang di atas dada. Nah, kita yang mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab Hambali, dalam Mekah, Madinah sana itu rata-rata kebanyakan mereka mazhab Hambali. Lebih kurang sholatnya itu mirip-mirip kayak mazhab Syafi'i. Ya, letakkan di bawah dada. Di bawah dada, karena kenapa dia agak dicondongkan? Alasan tadi karena hati itu letaknya agak condong dia ke kiri. Dan pas tepat dia itu berada masih di daerah dada juga. Masih di daerah dada. Jadi kalau kita bermadzhab Syafi'i, maka gunakanlah seluruh amal kita dengan madzhab Syafi'i, satu qadhi alias satu paket, ya. Boleh kalau mau dibawa pusat, yang mau kayak gini, ya, yang gini. Bahkan di sini dikatakan apa? Sunnah hayat. Ya, gini aja pun dia sah. Ada juga yang gini. Allahu akbar gitu. Gini aja dia. Jangan terkejut nanti. Misalnya pergi ke Mekah, Madinah tuh macam-macam. Tapi yang banyak kan yang gini. Karena Madinah, Mekah sendiri mazhab Hambali. Ya, yang kayak gini tuh jarang. Nah, itu jarang. Cuma kita jangan salahkan yang kayak gini, yang gini salahkan, yang gini salahkan ya. Yang salah itu enggak
Ribut kita bahas orang yang udah sholat datang ke masjid sibuk disalah-salahkan, yang nggak ke masjid didiamkan, gitu kan. Udah biarin, yang udah datang ke masjid itu alhamdulillah syukur kita. Saudara kita udah datang ke masjid, jemaah bertambah. Ya udah nggak usah lagi disalah-salahkan, diganggu gugat. Yang ada nanti kalau disalah-salahkan nggak mau lagi lah tuh. Aku datang ke sana ke masjid itu disalah-salahkan aja orang tuh, neraka aja katanya. Ini ya. Nanti pembahasannya beda ya. Gitu ya. Tahta sadrihi. Kalau di dalam sini nanti dijelaskan itu, dalam kitab Mughni itu disampaikan hadisnya dan dijelaskan arti daripada hadis tersebut. Kemudian wa tawajjuhu ai qaulul musalli akibat taharrumi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tawajjuh maksudnya apa? Orang yang sholat mengucapkan setelah takbiratul ihram Allahu Akbar. Apa kita baca? Walhamdulillahi katsiran wajjahtu wajhiya. Itu namanya tawajjuh. Ya. Jadi yang kita amalkan ini bukan amal-amal yang dibuat-buat orang sekarang. Wah, itu enggak ada ini. Nah, ini kitab tadi udah berapa ratus tahun, Pak? Lebih kurang 600 lebih. Ya. Jadi ulama dulu memang ulama salaf. Ya, memang salafus sholihin. Nah, di kitabnya ini ada dan hadisnya pun ada. Ya. Maka nanti boleh menggunakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira atau yang lain pun boleh. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'd. Yang penting yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alias dinamakan wal muradu ay yaqula musalli ba'da taharrumi du'aul iftitah hadhil aya aw ghairiha mimma warada fil istiftah. Yang penting warid atau jelas dia yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia enggak warid, enggak datang daripada Rasulullah, enggak boleh juga. Boleh kok yang lain, bacanya suka hati, komat-komat kami bacanya. Enggak boleh juga. Ya. Maka kita usahakan setiap amal kita itu pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga zikir-zikir, sehabis salat, zikir kita yang pernah diajarkan Rasulullah apa saja. Ya. Tapi kalaupun misalnya kita baca enggak dulu diajarkan Rasulullah, kalau tidak sampai menyimpang atau bertentangan dengan syariat juga lah enggak sampai ke neraka. Ya. Kan udah bagus zikir. Mungkin ada zikir-zikir tambahan amalan dari guru-gurunya. Nah, dia baca habis sholat. Masa gara-gara dia baca habis sholat, tepatnya memang dia semangat melaksanakannya habis sholat. Gara-gara dia amalkan itu masuk neraka, repot nanti kita. Gitu ya. Kemudian sunnah hayat berikutnya wal isti'adzatu ba'da tawajjuhi. Allahu Akbar, doa iftitah, baru lanjut apa? Membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ba'da tawajjuhi, setelah membaca doa iftitah. Itu dia ya. Wa tahsulu bi kulli lafdhin yastamilu 'ala ta'awudzi wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan hasil atau terperoleh setiap lafaz yang mengandung isti'adzah. Jadi enggak mesti a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi yang paling utamanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Misalnya ada orang baca asta'iz billah gitu kan. Nah, dia ringkas saja asta'iz billah, artinya aku berlindung dengan Allah. Nah, kalau misalnya yang sering kita baca kan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa baca sunnah ini baca ta'awudz ataupun isti'adzah, membaca mendoa berlindung daripada godaan syaitan? Karena
Al-Fatihah itu kan termasuk ayat Al-Qur'an. Maka ada apa? Ada ayatnya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Ini dia ya. Bahkan nanti kalau dalam tajwid ada hukum-hukumnya. Ya, wajib ketika kita mau baca Al-Qur'an, begitu buka jangan langsung alhamdulillah. Baca dulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru baca bismillah. Seperti itu ya. Nah, dan kesunahan ini membaca ta'awudz itu paling kuat kesunahannya pada rakaat pertama, rakaat kedua, 3, 4 kalau mau baca juga sunnah. Ya, artinya tetap mendapatkan pahala. Berarti habis baca doa iftitah apa? Baca ta'awudz. Dan ini perlu kita biasakan. Ketika anak kita mengaji, buka Al-Qur'an mushaf, lupa membaca ta'awudz, nah baca dulu ta'awudz. Berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bisa saja nanti di dalam Al-Qur'an ini kan di situ kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya itu ada doa-doa. Yang di dalamnya itu kita bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung daripada ayat-ayat yang di dalamnya mungkin ada azab Allah. Ya. Nah, kadang setan ini pandai dia. Dia goda kita, ya. Dibisik-bisikkan kita supaya kita tidak mendapatkan rahmat dan tidak terhindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga daripada itulah kita disunnahkan untuk membaca ta'awudz ketika membaca Al-Qur'an atau mushaf. Gitu ya. Kemudian biasa kalau sholat langsung baca bismillah atau ada ta'awudz? Langsung bismillah kan. Nah, maka kira-kira penting enggak kita ngaji ini? Penting ya. Minggu depan datang lagi, insya Allah. Ya. Nanti pertanyaan tanya jawab ada sesinya, boleh ya? Nah, kita lanjut dulu. Tahan dulu. Ini siapa namanya ini? Rian. Nah, Rian ini yang rajin nanya dia. Bagus. Terus sunnah berikutnya, sunnah hayat berikutnya. Ani bisa ngulang nggak dari awal? Apa aja tadi? Terus angkat tangan tadi apa aja, Pak? Angkat tangan tadi ketika takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku alias i'tidal. Ya. Baru baca belum lah, baca iftitah. Ya. Baca iftitah, ta'awudz, berikutnya baru wal jahru fi mawdhi'ihi wa huwa as-subhu wa aulatal maghribi wal isya'i wal jum'ati wal idani. Sunnah hayat berikutnya adalah jahar. Jahar itu apa? Menjelaskan suara atau mengeraskan suara bahasa kita. Fi mawdhi'ihi, pada tempatnya. Apa itu tempatnya? Wa huwa subuh, yaitu salat subuh. 2 rakaat salat maghrib, 2 rakaat salat isya, salat Jumat, begitu juga salat idani, 2 salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka salat-salat inilah yang disunnahkan untuk menjaharkan suara, menjelaskan suara. Artinya di luar daripada salat ini tidak sunnah. Apa dia? Apa? Zuhur lah, payah-payah kali. Asar. Terus termasuklah salat-salat sunnah yang lainnya. Salat duha, nanti sini ada dibahas. Ya, itu deh ya. Nah, ini sunnah untuk mengeraskan suara. Terus kalau misalnya qadha macam mana? Salat ganti.
yang pernah kita tinggalkan kemudian kita ganti namanya sholat qadha. Sunnah jahar atau sir atau pelan? Maka tergantung waktu pengerjaan. Kalau sholat qadha ini kapan saja boleh kita kerjakan, hatta sampai waktu-waktu tahrim, makruh tahrim yang diharamkan untuk sholat, mengerjakan sholat seperti ba'dal asar sama ba'da subuh. Habis asar, habis subuh ini adalah waktu tahrimnya sholat. Nah, kalau sholat qadha itu dibolehkan, ya, karena termasuk apa? Sholat dzatu sabab, yang mempunyai sabab. Kalau sholat yang mempunyai sebab itu kapan saja boleh dikerjakan. Termasuk juga sholat tahiyatul masjid. Karena masuk masjid maka sholat tahiyatul masjid. Jadi waktunya kapan saja boleh. Mau habis maghrib, habis asar kita datang ke masjid, karena kita menghormati masjid, sholat tahiyatul masjid, maka hukumnya boleh kita sholat. Begitu juga habis subuh. Nah, di dalam sholat qadha tergantung pelaksanaannya. Kalau kita kerjakan di siang hari, sholat malam hari, nanti yang berlaku kesunahannya di waktu siangnya itu. Berarti sir. Walaupun sholat maghrib dan isya. Misalnya sholat isya kita kerjakan qadhanya jam 8 pagi. Maka jangan dikeraskan. Karena yang dihitung itu waktu pengerjaannya. Kapan? Jam 8 pagi. Berarti kalau pagi ini apa? Sir. Pelan dia. Sebaliknya, kalau sholat zuhur kita ganti alias qadha di malam hari jam 9, berarti sunnah dijaharkan. Gitu ya. Jadi tergantung dengan pelaksanaannya. Kemudian sholat qadha ini adalah hukumnya wajib bagi kita, bahkan dalam kitab Fathul Mu'in di awal-awal muqaddimah itu agak ditegaskan ya, lebih tegaskan sampai kita punya waktu, punya pekerjaan itu kita korbankan dulu, artinya kita kosongkan sehingga kita mengerjakan sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan, alias sholat qadha, ya, seperti itu ya. Caranya macam mana? Ya kita hitunglah sholat yang pernah kita tinggalkan selepas balik kita, misalnya 5 tahun lah kita kerjakan, ya. Kapan saja boleh, mau berapa rakaat satu hari juga boleh. Itu juga zuhur, subuh, ya kita urut nanti. Nah, seperti itu ya. Dan bagusnya ditulis supaya ketahuan dia berapa jumlah yang ditinggalkan dan berapa yang dikerjakan. Itu ya. Kemudian sunnah hayat berikutnya wal israru fi maudhi'ihi, dan memelankan suara atau sir pada tempatnya, wa huwa ma'adal ladzi dzukira, yaitu pada selain yang telah disebutkan tadi. Berarti selain 2 rakaat pada salat maghrib, isya, subuh, Jumat, 2 salat Id, maka itu sunnahnya sir alias pelan. Ya. Itu juga salat duha, apalagi salat hajat, salat tahajud. Tapi kan sekarang buktinya tahajud atau qiyamul lail kan gitu kan. Kan ada yang jahar, ya enggak? Nah, nanti di sini kalau dia nanti tujuannya untuk taklim alias biasanya nih yang di pesantren santri-santri tujuannya supaya apa? Untuk apalah namanya mengulang-ulang hafalan, itu nggak apa-apa. Toh ini juga apa? Sunnah. Ya kalau misalnya di pesantren kayak witir, tahajud itu berjemaah. Walaupun di dalam sholat tahajud itu nanti tidak disunahkan untuk berjemaah. Sholat witir tidak disunahkan berjemaah. Tapi karena tujuannya untuk taklim atau mendidik santri supaya mereka semangat untuk mengerjakan, maka hukumnya boleh. Dan di sini kan hukumnya juga hanya sunnah mengenai jahar atau sir, keras atau pelannya bacaan kita dalam sholat. Itu ya. 9:30 lewat 15. Mana? Lanjut. Sikit lagi sini, sedikit lagi cuman ya panjang. Fikih nggak bisa satu gini langsung selesai, enggak, dia panjang juga. Nah, ini berikutnya ini
mengenai bacaannya sunat 3 kali dalam sujud, dalam ruku. Kemudian nanti kalau mau lebih boleh. Ini sikit-sikitnya kemarin sudah dijelaskan lah. Bisa nanti 3, 5, 7, 9 dan akhirnya berapa? 11. Kalau imam nengok ridhonya makmum, ya kan? Maaf kalau misalnya di belakang ujur-ujur tua-tua, ya kan? Ini ruku ini adalah rukun tawil, rukun panjang. Udah bacanya subhana. Diulang-ulang. Diempat lagi 11. Bergetar lutut. Ya, Pak ya. Yang tua-tua kasihan, tengoklah. Maka imam tengok-tengok ini makmum, anak-anak muda semua nih. Enggak apa-apa. Baca surah Al-Baqarah pun tahan. Ya. Ngamuk juga orang tak paham juga. Am. Ya kan? Lama kali. Awak mau ngapel sana katanya. Ya. Ada ceweknya. Jangan pacaran. Pacaran setelah kalau 1 nggak boleh, 2 semangat. Kalau udah ceritain anak muda cerita langsung connect dah, langsung bukan 4G lagi ya Pak, 5G kan, 6G pun cepat dia connect anak muda nih gitu ya. Saya kira waktu kita sudah 1 jam, boleh nanti kita lanjutkan minggu depan. Memang kalau kita sudah bahas masalah ilmu ini, Masya Allah, seperti kita haus ya, minum mau lagi, lapar juga ya, makan mau lagi. Harusnya seperti itu. Memang seorang yang mempelajari ilmu harus ada sifat talab, ingin mencari dan ingin tahu ya. Bahkan nggak ada batasnya. Belajar ini nggak ada batasnya. Apalagi kitab-kitab ini, Masya Allah, begitu banyak lagi kitab-kitab. Ya kami sendiri, kitab Baijuri ini bisa dibilang cuma 2 jilid. Mungkin belum semua juga yang terbaca kami. Ini masih kitab yang kecil. Kitab Minhajut Thalibin itu sarannya banyak sekali. Ya, di antaranya kitab yang di depan kita ini, Munil Muhtaj, ada Nihayatul Muhtaj, ada kitab Tuhfatul Muhtaj, Mahalli tadi yang saya sebutkan, dan banyak lagi syarah-syarah yang lainnya. Kitab-kitab besarnya kitab Imam Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab, tebalnya segini ya. Dan kitab ini juga Tuhfatul Muhtaj, ada syarahnya lagi daripada Syarwani, tebalnya juga segini. Jadi banyak sekali ilmu ini yang harus kita kaji. Kalau kami yang perlu lagi kami pelajari, kami baca lagi ya. Jadi sudah seharusnya kita harus ada tolab terhadap ilmu ini. Salah satunya kita usahakan datanglah setiap minggunya. Sering saya ulang, kajian kitab seperti ini sudah sangat langka dan jarang ya. Nah, ini di tempat kita, Masya Allah, tadi di awal-awal sudah saya sampaikan, kitab Minhajut Thalibin ini nunggu 6 tahun, 7 tahun baru dikaji, dan jarang sekali mengkaji kitab ini ya. Artinya apa? Karena langka, jarang ada di tempat kita, maka sayanglah kalau kita tidak ambil manfaat alias tidak duduk di majelis ini. Insyaallah masih ada sisa waktu untuk sesi tanya jawab.